Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kita bisa duduk sejenak untuk tafaqquh fiddin, untuk kita bisa saling memahami agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus senantiasa memberikan kepada kita petunjuk, hidayah, taufik, petunjuk, dan juga kita bisa mengamalkannya. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita lanjutkan pada sore hari ini. Insyaallah kita masuk masih dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz di Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala. Kita masuk yaitu bab salat jamaah. Salat berjamaah. Adapun hukum salat berjamaah ini memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu adalah fardu ainin, dan ini yang dipilih, yang dirojehkan di dalam kitab Al-Wajiz, dan juga memang diikuti oleh kebanyakan dari para ulama. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa salat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Artinya jika sebagian sudah mengerjakan, maka gugur kewajiban yang lain. Kemudian yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa salat berjamaah itu adalah sunnah. Dan dari tiga pendapat ini, wallahu ta'ala alam, bahwa salat berjamaah itu adalah fardu ainin. Hukumnya adalah fardu ainin, artinya wajib bagi setiap muslim yang sudah dewasa. Ini wajib bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa. Kecuali di situ ada uzur. Maka dikatakan di sini salatul jamaati fardu ainin. Salat berjamaah itu adalah fardu ainin ala rijali, bagi laki-laki, illa min uzrin, kecuali ada uzur, kecuali ada alasan atau ada alasan yang sehingga dia tidak ikut salat berjamaah. Dalil yang menunjukkan bahwa salat berjamaah ini adalah fardu ainin adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad hamamtu, sungguh saya ingin sekali, an amura, memerintahkan supaya bihatabin fayuhtaba, mengumpulkan kayu bakar. Kata Nabi SAW, saya ingin sekali orang-orang itu mengumpulkan kayu bakar. Summa amura bis sholati, kemudian saya ingin juga memerintahkan seorang itu supaya mengimami sholat. Fayu'adzina laha, juga mengumandangkan azan. Summa amura rajulan faya'umman nas, kemudian saya juga perintahkan seorang supaya mengimami orang-orang. Summa ukhalifa ila rijalin, kemudian saya akan pergi, saya akan keliling, saya akan berpaling, meninggalkan, ila rijalin, kepada laki-laki, artinya laki-laki yang tidak ikut salat berjamaah, fa uharriqu alaihim buyutahum binnar, maka saya akan membakar rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadi,
Dan Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau ya'lamu ahaduhum, seandainya salah seorang dari mereka mengetahui, artinya mengetahui keutamaan dari sholat berjamaah ini, annahu yajidu araqan saminan, bahwa dia akan mendapati daging yang gemuk, au mirmataini hasnataini, atau dia akan mendapatkan 2 paha yang bagus, la syahidal isya, tentu dia akan menyaksikan atau dia akan menghadiri sholat isya. Tapi hadis ini jamaah sekalian menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu ainin. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan fauharrik alaihim buyutahum binnar. Saya akan pergi untuk untuk keliling, pergi mencari di rumah-rumah di situ kalau ada laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah, maka tentu saya akan membakar rumah-rumah mereka. Dalam hadis yang lain, seandainya kata Nabi SAW, seandainya di rumah itu tidak ada wanita dan tidak ada anak-anak, ya, tidak ada anak-anak dan tidak ada wanita yang mana mereka itu bukan termasuk orang yang wajib, maka tentu betul-betul rumah mereka saya akan bakar. Walaupun kita katakan ini adalah tidak pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu menunjukkan ancaman yang sangat besar bagi mereka yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur, tanpa alasan yang benar. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa di samping bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu ainin, juga menunjukkan bahwa sholat berjamaah ini adalah memiliki pahala yang sangat besar. Ya, akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu seandainya mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan daging yang gemuk atau mereka akan mendapatkan 2 paha yang bagus, maka tentu mereka akan menyaksikan, mereka akan ikut sholat berjamaah. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya fardu ainin sholat berjamaah ini adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ada seorang sahabat yang buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini adalah Abdullah bin Maktum. Faqal, kemudian sahabat ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laysa li qa'id. Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang menuntun saya, artinya saya tidak memiliki penuntun, yaquduni ilal masjid, yang menuntun saya pergi ke masjid. Fasa'ala Rasulullah SAW mayurakhis lahu. Beliau meminta kepada Rasulullah SAW keringanan, artinya dia meminta kepada Rasulullah keringanan. Fayusalliya fi baitihi, agar dia sholat di rumahnya. Artinya dia tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Farakhas, kemudian Nabi SAW memberikan keringanan. Ya sudah, diberikan keringanan. Falamma walla, tatkala Abdullah bin Maktum mau pulang ke rumahnya, baru keluar dari rumah Nabi SAW, da'ahu, maka Nabi SAW memanggilnya kembali. Faqal, kemudian Nabi SAW berkata, hal tasma'un nida bis sholat, apakah kamu mendengarkan panggilan azan sholat? Faqal, kemudian dijawab oleh Abdullah, na'am, iya ya Rasulullah. Qala fa'ajib, kalau begitu wajib kamu mendatanginya. Ini juga dalil dengan tegas menyatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Kita ketahui para ulama seperti yang Syekh Shalih Al-Fauzan itu menyebutkan Abdullah bin Maktum adalah seorang sahabat yang buta. Mestinya dia punya uzur, punya alasan untuk tidak ikut sholat berjamaah. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa laisa liqa'id yaquduni ilal masjid. Alasan yang kedua sebenarnya dia tidak ikut, diberi keringanan tidak ikut sholat berjamaah karena dia tidak punya yang menuntun, tidak ada orang yang menuntun dia pergi ke masjid.
Yang ketiga, rumah Abdullah bin Maktum dengan masjid adalah jauh. Dan yang keempat, dia akan melewati jalan-jalan, di jalan-jalan yang karena dia buta, di jalan-jalan yang di situ bebatuan, jalan-jalan yang akan melewati jalan-jalan yang berbahaya, banyak batuan, dan juga mungkin akan melewati, ya kita katakan karena rumahnya jauh, sehingga dia akan melewati tempat-tempat yang itu akan membahayakan bagi dirinya. Belum lagi alasan nanti karena dia seorang yang buta, alasan yang mestinya diberikan keringanan karena di situ dia akan melewati, boleh jadi di situ akan lewat binatang-binatang buas. Nah, ini alasan-alasan. Tapi apa? Nabi SAW tetap mengatakan fa'ajib. Kalau kamu mendengarkan azan maka wajib bagi kamu mendatanginya. Ini adalah apa? Kalau orang yang buta saja ada 5 alasan tadi yang kuat. Itu saja 5 alasan ini itu kemudian tetap bahwa dia harus mendatangi sholat berjamaah. Karena begitu dia mendengarkan azan. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang buta saja itu wajib baginya sholat berjamaah, apalagi bagi mereka yang tidak buta, apalagi bagi mereka yang dekat dari rumahnya, apalagi yang bersama dia ada orang lain pergi, dan juga tidak aman dari binatang buas, aman dari perjalanan, maka itu mimbabi aula, tentunya lebih utama bagi dia, wajib baginya untuk sholat berjamaah. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah ini adalah hadits an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman, barang siapa yang senang, bergembira agar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala besok, musliman dalam keadaan dia masih muslim, falyuhafid ala haulai sholawat, maka hendaklah mereka menjaga sholat-sholat yang 5 waktu. Haitsu yunada bihinna, artinya di mana sholat itu dikumandangkan, diserukan azan. Nah, artinya sholat yang wajib, karena ini menunjukkan bahwa azan itu adalah untuk sholat yang wajib. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi-nabi kalian sunanal huda, artinya sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya sholat berjamaah itu adalah termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, seandainya kalian itu sholat berjamaah di rumah-rumah kalian, kama yusolli hadzal mutakhallif, sebagaimana sholatnya orang-orang yang mutakhallif fi baitihi, dia meninggalkan sholat berjamaah dan dia mengerjakan sholat di rumahnya. Maka apa kata Nabi SAW? Lataraktum sunnata nabiyikum, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum, dan seandainya kalian meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian, la dolaltum, niscaya kalian akan sesat. Wa ma min rajulin, siapapun seseorang, yatatahharu, dia melakukan toharo, bersuci, fayuhsinut tuhura, dan dia menyempurnakan toharohnya, summa ya'midu ila masjidin min hadhihi al masajid, kemudian dia sengaja dia pergi ke masjid, artinya dari masjid-masjid ini, artinya dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Illa kataballahu lahu, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan menulis, akan mencatat baginya, bikulli khatwatin, setiap langkahnya, yahtuha, yang dia langkahkan kakinya, hasana, itu akan mendapatkan kebaikan. Jadi setiap langkahnya pergi ke masjid itu akan mendapatkan satu kebaikan. Wa yarfa'uhu biha daraja, dan setiap langkahnya itu akan menaikkan derajatnya. Wa yahuttu anhu biha sayyi'a, dan akan menghapuskan dengan langkahnya itu pergi ke masjid sayyi'a, dosa-dosanya.
Itu akan setiap langkah akan akan mendapatkan kebaikan, satu kebaikan, dan setiap langkah itu akan mengangkat derajatnya, dan setiap langkah itu akan menghapus dosanya. Walaqad ra'aituna, dan sungguh saya telah melihat wa ma yatakhallafu anha, orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah illa munafikun ma'lumun nifaq, kecuali dia adalah orang yang munafik, betul-betul kemunafikannya. Walaqad kana rajulu, dan sungguh seseorang itu yu'ta biha, akan didatangi dengannya, yuhada bainar rajulain, kemudian dia dipapah oleh dua orang, hatta yuqama fis shaf, sampai dia ditegakkan di shaf. Tapi ini dalil juga dengan tegas menunjukkan bahwa salat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Wajib bagi setiap orang. Kenapa? Karena Nabi SAW berbicara kepada tentunya yang di sini adalah yang wajib bagi mereka itu salat berjamaah, yaitu adalah kepada laki-laki. Karena tidak mungkin Nabi SAW mengatakan la taraktum sunnata nabiyikum. Bagi mereka yang meninggalkan salat berjamaah itu adalah sungguh dia telah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian. Sunnah di sini bukan berarti maknanya sunnah dalam arti hukum, tidak. Tapi sunnah di sini artinya dia telah meninggalkan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan syariat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang meninggalkan salat berjamaah ini, maka tidak mungkin Nabi SAW mengatakan bahwa mereka itu adalah kesesatan. Karena kesesatan itu adalah diberikan kepada mereka yang meninggalkan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini dalil, dan juga dalil yang menunjukkan bahwa bahwa salat berjamaah ini adalah itu dikatakan adalah munafik ma'lumun nifaq. Orang yang meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur, tanpa alasan, maka dikatakan dia adalah orang yang munafik. Dia adalah orang yang munafik. Munafik yang dimaksudkan di sini adalah munafik amali, bukan munafik yang i'tiqad. Tapi kalau dia meyakini bahwa salat berjamaah itu tidak wajib, artinya dia meninggalkan salat berjamaah dengan keyakinan bahwa itu bukan kewajiban atau bukan syariat, maka munafik yang dimaksudkan di sini adalah munafik i'tiqad. Maka itu yang keluar dari agama Islam. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah munafikum ma'lumun nifaq, adalah munafik amali. Adalah betul-betul dia adalah orang yang munafik. Kemudian dalil yang keempat yang menunjukkan bahwa salat berjamaah ini hukumnya adalah wajib adalah hadits an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nidaa, barang siapa yang mendengarkan panggilan azan, falam ya'tihi, dan dia tidak mendatanginya, artinya tidak mendatangi panggilan azan itu, fala sholata lahu, maka dianggap tidak ada sholat baginya, illa min uzrin, kecuali ada uzur. Artinya kalau dia mengerjakan sholat di rumahnya tanpa uzur, maka itu dianggap tidak ada sholat baginya. Artinya itu dianggap tidak ada sholat baginya. Artinya dia berdosa karena dia telah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Walaupun para ulama menyatakan dia sah sholatnya, artinya kewajibannya itu menjadi gugur. Tapi dia berdosa karena dia telah meninggalkan sholat itu berjamaah. Kecuali memang ada uzur yang membolehkan bagi dia meninggalkan sholat berjamaah, dan itu akan ada pembahasan tersendiri alasan-alasan dia membolehkan seorang itu meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian dalil yang keempat yang menunjukkan dalil yang kelima, dalil yang keempat yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah ini hukumnya adalah wajib adalah hadits an Abi Ad-Darda. Hadits dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan
fa alaika bil jama'ah fa innama ya'kulu adz-dzi'bu al-qasiyah. Qala Zaidah qala Sa'ib yani bil jama'ah as-salata fil jama'ati. Dalil yang keempat yang menunjukkan bahwa salat berjamaah ini hukumnya adalah wajib adalah hadits Nabi Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min salasatin fi qaryatin. Ada 3 orang, ada 3 kelompok, ada 3 orang fi qaryatin, yang dia berada di satu kampung, wala badwin, dan juga dia berada di perkampungan, di pedesaan. La tuqamu fihimus sholatu, dan tidak ditegakkan pada mereka itu sholat. Artinya kalau satu kampung, satu pedusunan atau satu wilayah yang dia tidak mengerjakan sholat berjamaah, illa qad istahwadza alaihimus syaitan, maka sungguh syaitan itu telah telah menguasai mereka. Fa'alaika bil jamaah, maka wajib bagi kalian itu berjamaah. Artinya di sini menunjukkan apa? Dengan tegas, fa'alaika bil jamaah, maka wajib bagimu berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dzi'bu al-qasiyah. Kenapa? Karena serigala itu akan memakan, akan menyantap, akan menerkam al-qasiyah, artinya orang-orang yang terpisah dari jamaahnya. Makanya di situ dikatakan apa? Alaika bil jamaah, ya maksudnya bil jamaah. Al-qasiyah artinya bil jamaah. Maksudnya apa? Serigala itu akan memangsa, akan menerkam orang-orang yang tidak ikut, yang dia menyendiri, yang dia tidak ikut berjamaah. Maksudnya di sini adalah sholat fil jamaah. Tapi ini juga dalil-dalil, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah ini hukumnya adalah wajib ain. Kemudian yang berikutnya adalah apa saja keutamaan-keutamaan dari sholat berjamaah. Dari hadis-hadis yang kita sebutkan di atas, itu juga menunjukkan keutamaan. Jadi hadis yang di atas itu juga menunjukkan kepada kita keutamaan. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah tentang sahabat yang buta, itu juga ada keutamaan di dalamnya. Yaitu adalah apa? Keutamaan bahwa sholat berjamaah ini adalah bentuk, kita katakan itu adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus kita agungkan. Jadi sholat berjamaah adalah termasuk syiar, tanda-tanda dari kebesaran Allah, syiar-syiar dari agama Islam ini yang harus kita agungkan, yang harus kita banggakan, yang harus kita tegakkan. Ini adalah sholat berjamaah. Dan ini juga menunjukkan bahwa orang yang melakukan sholat berjamaah itu berarti dia telah menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dia telah menegakkan syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menunjukkan keutamaan dari sholat berjamaah di situ adalah tentunya adalah apa? Bahwa orang yang mengerjakan sholat berjamaah itu berarti dia telah mendapatkan petunjuk. Dia telah mendapatkan hidayah. Di samping hidayatul irsyad wal bayan, dia juga mendapatkan hidayah taufik. Hidayatul irsyad wal bayan adalah hidayah tentang petunjuk. Dia telah mengetahui tentang hukum dari sholat berjamaah, dan dia telah mengetahui tentang syariat-syariat sholat berjamaah. Kemudian dia mengerjakan, dia melaksanakan, maka itu berarti dia telah mendapatkan hidayah at-taufik. Dan untuk mendapatkan hidayah taufik ini adalah adalah orang-orang dari pilihan-pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati-hati mereka untuk bisa ikut sholat berjamaah. Dan orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah, itu berarti Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepadanya hidayah taufik, walaupun mereka itu dia paham terhadap hukum sholat berjamaah, walaupun dia tahu syariatnya sholat berjamaah, tapi dia tidak mengerjakan, maka dia adalah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah at-taufik. Dia hanya bisa mendapatkan hidayah irsyad wal bayan, dan tapi tidak bisa mendapatkan hidayah
at-taufik. Artinya dia tidak mendapatkan, dia tidak termasuk orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keutamaan yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa orang yang mengerjakan sholat berjamaah ini itu adalah apa? Bahwa Allah akan memberikan derajat. Allah akan apa? Di situ dikatakan bahwa orang yang melangkahkan kakinya, setiap langkahnya itu akan memberikan kebaikan, dan setiap langkahnya nanti akan menaikkan derajat, dan setiap langkahnya akan menghapuskan dosa. Ini tentunya adalah pahala yang sangat besar. Nah, ini juga menunjukkan bahwa pahala yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang melakukan sholat berjamaah. Ya kan? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan seorang mukmin. Amalan seorang mukmin tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan meremehkan, dan Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin melakukan kebaikan itu terhina. Allah tidak ridho kalau orang-orang mukmin itu adalah menjadi hina, menjadi dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang-orang mukmin itu adalah mulia baik di dunia maupun di akhirat. Dan kemudian juga faedah yang lain, manfaat yang lain atau keutamaan yang lain dari sholat berjamaah yang disebutkan, yaitu adalah apa? Ini adalah menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu akan menjauhkan kita dari sifat-sifat munafik. Bahwa orang yang melakukan sholat berjamaah itu akan menjauhkan darinya sifat-sifat kemunafikan. Kenapa? Karena Nabi SAW kalau ada ancaman mengatakan orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu adalah munafik, ma'lumun nifaq, maka apa? Berarti orang yang mengerjakan sholat berjamaah ini akan dijauhkan. Dan ini menunjukkan bahwa ketaatan. Nah, kalau kita mengerjakan ketaatan itu kan apa? Mengerjakan ketaatan itu dikatakan orang yang sabar dalam ketaatan itu adalah ketika dia apa? Ketika dia ikhlas mengerjakan amalan tersebut, dan yang kedua adalah amalan itu dikerjakan secara terus-menerus. Adapun bagi mereka yang kita juga dalam sholat berjamaah itu di situ ada sabru alal ba'asi. Kita bersabar agar menjauhi dari kemaksiatan. Kita bersabar supaya kita jangan termasuk golongan orang-orang munafik. Kita bersabar agar kita tidak termasuk orang-orang yang berdosa, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sabar dalam meninggalkan kemaksiatan ini, itu ada sebabnya ada dua. Yang pertama itu adalah sebabnya kita sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, yaitu adalah apa? Adalah menjauhi yang namanya peringatan. Jadi ketika kita sholat berjamaah di masjid, maka apa? Berarti kita telah menjauhkan dari peringatan-peringatan dari Allah dan peringatan-peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peringatan-peringatan itu adalah berupa apa? Berupa ancaman, ya kan? Berupa dimasukkan dalam sifat kemunafikan, sifat-sifat yang jelek, ya kan? Ini adalah peringatan. Dan juga peringatan tentunya di situ adalah apa? Peringatan di situ akan ada ancaman yang lebih besar. Ancaman yang lebih besar daripada itu. Sebab orang yang meninggalkan sholat berjamaah dan meninggalkan syiar-syiar dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka mereka tentunya akan diperangi. Ini adalah apa? Maka kita meninggalkan kita mengerjakan sholat berjamaah, berarti kita meninggalkan tidak ikut sholat berjamaah ini, itu adalah apa? Itu adalah supaya kita menjauhi yang namanya peringatan. Dan yang kedua, kenapa kita mengerjakan sholat berjamaah? Artinya kita tidak ingin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah apa? Adalah supaya kita punya rasa malu. Ya kan? Kita punya rasa malu. Kenapa? Karena orang yang masih punya rasa malu, maka dia akan apa? Kenapa? Karena kita katakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia nikmat. Telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Nikmat
Kita masih bisa berjalan, nikmat kita masih bisa mendengarkan azan, nikmat masih bisa kita melihat, nikmat bagi kita itu adalah apa? Masih bisa istilahnya tangan ini untuk segera mengambil pakaian, segera mengambil sandal, segera mengambil peralatan-peralatan sholatnya untuk pergi ke masjid. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini adalah menunjukkan bahwa orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepadanya nikmat yang banyak. Dengan nikmat yang banyak ini maka dia malu kalau dia durhaka, dia malu kalau dia melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, tapi dia tidak menggunakan nikmat tersebut. Dan ini adalah apa? Ini adalah termasuk kenapa kita meninggalkan perbuatan maksiat, karena itu adalah apa? Supaya kita punya rasa malu. Maka jamaah sekalian, bahwa di antara keutamaan dari sholat berjamaah ini itu adalah menjauhkan dari sifat-sifat kemunafikan dan sifat-sifat yaitu adalah yang jelek, sifat-sifat, dan juga termasuk yang menjauhkan kita dari sifat-sifat dari kekafiran. Karena sholat berjamaah itu kan merupakan tanda. Kalau ada yang sholat berjamaah itu berarti menunjukkan bahwa di situ adalah perkampungan kaum muslimin. Dan orang yang tidak meninggalkan sholat berjamaah itu kan berarti apa? Berarti tidak menunjukkan kampung itu adalah kampung Islami, kampung Islam. Kenapa? Karena di situ tidak ada syiar. Artinya tidak ada bedanya dengan perkampungan-perkampungan non-muslim yang lainnya. Maka ini adalah apa? Ini jamaah sekalian, bahwa sholat berjamaah itu adalah betul-betul ini adalah hendaknya kita tegakkan, kita kerjakan. Jangan sampai kita meninggalkan, karena ini adalah apa? Ini adalah termasuk syiar-syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk keutamaan dari sholat berjamaah ini, termasuk keutamaan yang disebutkan dalam hadits itu adalah apa? Bahwa orang yang sholat berjamaah itu adalah termasuk orang yang akan mendapatkan jaminan. Orang yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadits bahwa ada 3 orang. Yang disebutkan dalam hadits ada 3 orang yang nanti akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara 3 orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Adalah diantaranya adalah orang-orang yang mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendatangi masjid. Kemudian juga keutamaan yang lain dari sholat berjamaah ini, bahwa dia akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah menunjukkan keutamaan-keutamaan yang ada dari sholat berjamaah. Sebagaimana juga disebutkan keutamaan yang ada di dalam kitab Al-Wajiz, adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Abdullah bin Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaati, salat berjamaah itu tafdulu salat al-fadhi bisab'in wa isrina darajah. Bahwa salat berjamaah itu dilebihkan daripada salat sendirian itu sebanyak 27 derajat. Ini adalah apa? Juga disebutkan dalam hadis yang lain. Jadi ada 27, dalam riwayat yang lain 25. Sebagaimana disebutkan juga dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jamaati, salatnya seseorang itu secara berjamaah, tudha'afu ala salatihi, dilipat gandakan, ala salatihi atas salatnya, fi baitihi di rumahnya, wa fi suqihi dan juga di pasarnya, khamsan wa isrina dhifan, dengan perbandingan 25 kali lipat. Artinya sholat berjamaah itu adalah dilipat gandakan 25 dibandingkan dia sholat sendirian, walaupun dia kerjakan di rumah ataupun di pasarnya. Wa dzalika annahu idza tawadda, yang demikian itu apabila dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan dia sempurnakan wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia menyengaja keluar pergi ke masjid, maka apa? La yukhrijuhu illa shalah,
dan tidak ada niat dia keluar dari rumahnya kecuali niatnya itu adalah sholat berjamaah di masjid. Maka apa kata Nabi SAW? Lam yakhtu khutwatan. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah. Illa rufiyat lahu biha daraja. Kecuali akan diangkat baginya satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah. Dan setiap langkahnya itu akan dihapuskan dengan langkahnya itu satu dosa. Fa idza shalla, apabila dia melakukan sholat berjamaah, di masjid, maka apa? Lam tazalil malaikatu, para malaikat itu akan terus menerus, akan senantiasa tusolli alaihi, akan senantiasa mendoakan kepadanya, madama fi musallahu, selama dia masih berada di tempat sholatnya. Apa doa malaikat kepada orang yang ikut sholat berjamaah di masjid? Allahumma sholli alaihi, ya Allah berikanlah kesejahteraan kepadanya, berikanlah kesejahteraan kepadanya. Artinya yang ikut sholat berjamaah. Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Ampunilah dosa-dosanya, artinya berikanlah rahmat kepadanya. Berikanlah rahmat kepadanya. Artinya dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Wala yazalu ahadukum fi sholatin. Dan orang yang melakukan sholat berjamaah itu juga faedahnya, keutamaannya, la yazalu ahadukum fi sholatin. Dan salah seorang dari kalian itu tetap akan terhitung sholat, mantadhara sholat, selama dia masih menunggu sholat. Ya kan? Artinya kita menunggu sampai datangnya imam di masjid. Maka apa? Maka selama kita menunggu itu, maka apa? Kita terhitung sholat. Kita terhitung itu sholat. Walaupun kita tidak sholat. Apalagi kalau kita menunggu itu, menunggu kemudian sholat. Apalagi ketika kita menunggu itu membaca Al-Quran. Apalagi ketika kita menunggu itu adalah zikir. Apalagi ketika kita menunggu itu dengan ucapan-ucapan yang thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Ya kan? Kalau ini saja bisa mendatangkan pahala yang besar, maka mimbabi aula, tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghitung baginya itu pahala sebagaimana orang yang sholat. Demikian juga keutamaan yang lain dari sholat berjamaah ini. Di samping kita mengatakan bahwa malaikat itu akan mendoakan, dan perlu diketahui bahwa doa malaikat itu adalah mustajabah. Doa malaikat itu adalah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan kalau malaikat itu berdoa, maka itu adalah Allah pasti akan mengijabahi. Makanya ketika Nabi SAW itu ketika di Taif, dilempari oleh penduduk Taif, Nabi SAW dilempari batu, dilempari segala macam, sampai kemudian luka di kepalanya, bocor. Kemudian apakah malaikat itu Jibril menawarkan, malaikat itu yang gunung. Malaikat gunung itu menawarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau gunung Uhud ini akan kami angkat kemudian kami timpakan kepada penduduk Taif, maka kami akan melakukan, kami akan melaksanakan. Tapi apa kata Nabi SAW? Nabi SAW tidak mendoakan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa fa'innahum la ya'lamun. Karena penduduk Taif itu adalah orang-orang yang bodoh, orang yang jahil. Saya tidak ingin mereka itu adalah diazab karena kejahilan mereka. Ini adalah apa? Itu adalah seandainya Nabi SAW mengatakan, iya saya akan mendoakan, maka malaikat itu pasti akan akan melaksanakan. Artinya ini menunjukkan bahwa apa yang dimintakan oleh apa yang disampaikan oleh malaikat itu adalah itu adalah pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini, dan juga keutamaan dari sholat berjamaah ini, adalah dia akan terhitung jihad fisabilillah. Selama dia masih pergi keluar dari rumahnya, pergi ke masjid, kemudian sampai dia pulangnya, itu akan dia akan terhitung dia adalah itu adalah termasuk orang yang jihad fisabilillah. Juga dalam hadis yang lain, itu akan dia akan mendapati kedudukan dia di sorga. Dia akan mendapati tempatnya di sorga setiap kali dia berangkat dan setiap dia pulangnya. Ini juga menunjukkan keutamaan yang besar bagi mereka yang melakukan sholat berjamaah. Demikian juga keutamaan yang lain dari sholat berjamaah ini, jamaah sekalian, yaitu adalah banyak faedah yang bisa banyak manfaat
dan banyak keutamaan yang bisa kita dapati dari sholat berjamaah. Yaitu adalah apa? Di samping kita adalah apa? Akan mendapatkan banyak saudara. Persaudaraan kaum muslimin itu adalah kita dapatkan. Semakin banyak sholat berjamaah itu kita dapati banyak ya saudara-saudara kita yang muslim berkumpul di masjid. Belum lagi nanti keutamaan yang lain bahwa apa? Kita bisa saling mengenal budaya-budaya mereka masing-masing. Kenapa? Karena mengenali budaya-budaya mereka ini adalah termasuk salah satu dari apa namanya kita katakan metode-metode dakwah. Karena misalnya suku ini kalau kita dakwahi, kalau kita tahu budaya-budaya mereka, maka orang yang akan mendakwahkan mereka itu adalah dengan mudah. Kenapa? Karena dia sudah tahu budaya-budaya, adat-adat kebiasaan mereka. Demikian juga keutamaan dari sholat berjamaah ini adalah apa? Itu adalah dia akan mendapatkan banyak ilmu. Kenapa? Karena orang yang sholat berjamaah di situ ada orang alim, di situ ada orang jahil, ya, ada orang awamnya, ada orang yang di situ adalah berkumpul banyak. Maka di situ ada orang yang alim nanti yang akan mengajarkan kepada orang-orang yang jahil, ya kan? Dan di situ ada orang-orang yang misalnya apa namanya sholat berjamaah juga, bahwa di situ ada orang yang penguasa, di situ ada rakyat jelata, maka nanti rakyat penguasa itu akan melindungi dan menjaga rakyatnya. Yang akan menjaga rakyatnya. Ini adalah apa namanya keutamaan dari sholat berjamaah. Demikian juga orang yang sholat berjamaah di masjid, bahwa di situ akan berkumpul orang yang kaya, orang yang miskin. Maka orang yang kaya, orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa mengetahui di jamaahnya itu, oh ternyata di jamaah saya ini adalah orang-orang yang miskin. Ada orang-orang yang miskin yang itu adalah dia berhak mendapatkan zakat misalnya, atau orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah. Sehingga apa namanya dia bisa tahu jamaahnya, dia bisa tahu bahwa memang ini adalah orang yang sangat membutuhkan. Kenapa? Karena sedekah itu akan besar kalau itu adalah tetangga, apalagi kalau itu saudara, ya kan. Apalagi kalau itu adalah ya misalnya ya kita katakan di samping itu adalah saudara muslim, dia muslim, kemudian dia adalah tetangga dan dia juga adalah kerabat. Maka tentunya akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Makanya ini adalah keutamaan dari sholat. Demikian juga keutamaan dari sholat berjamaah ini adalah apa? Bahwa di situ berjamaah, di situ ada imam dan ada makmum. Ada jamaah, ada imam, ada makmum. Maka seorang imam itu akan apa? Dia akan memperhatikan jamaahnya. Dia akan melihat kondisi keadaan jamaahnya. Kalau jamaahnya ini adalah orang yang masih muda-muda, masih semangat, maka imamnya itu akan apa namanya? Dia akan sedikit memperlama sholatnya. Dia akan memperlama sholatnya. Kenapa? Karena dia apa? Dia tahu bahwa yang sholat ini adalah orang yang masih semangat, masih muda. Tapi kalau misalnya seorang imam berjamaah, dia melihatnya jamaah ini yang sudah tua-tua, berdiri lama tidak kuat, maka apa? Dia akan meringkas, dia akan memperpendek sholatnya. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa seorang imam itu adalah dia akan memperhatikan jamaahnya. Memperhatikan. Jadi jangan mengikuti egonya. Di situ jangan mengikuti hawa nafsunya. Saya pengennya sholat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Saya pengen lama. Tapi yang di belakangnya itu adalah jamaah yang sudah tua, jamaah yang punya hajat, dia ada keperluan, mungkin ada di situ ada anak kecil, di situ ada wanita yang itu adalah tidak wajib bagi mereka, tentunya akan memberatkan bagi mereka dengan lamanya sholat tersebut. Demikian juga keutamaan dari sholat berjamaah ini, keutamaan dari sholat berjamaah ini yang disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, yaitu adalah apa? Bahwa sholat berjamaah ini itu adalah akan akan kondisi keadaan mereka itu akan rapat, softnya, kemudian juga artinya secara zahir itu menunjukkan hati-hati mereka juga, menunjukkan zahirnya bahwa mereka itu ingin bersatu. Itu sholat berjamaah. Karena perlu diketahui jamaah sekalian, para ulama membuat satu kaidah mengatakan apa? Sababu ikhtilafi zawahirihi sababu ikhtilafi bawatinihi. Sebab perselisihan zahirnya kelihatan, maka itu menunjukkan batinnya juga demikian, dia akan menyelisihi.
Makanya orang yang tidak mau rapat, tidak mau rapat softnya, tidak mau lurus softnya, maka apa? Maka itu secara zahir yang terlihat bahwa dia tidak mau rapat itu menunjukkan hatinya pun juga tidak mau rapat. Hatinya pun juga tidak ingin bersatu dengan kaum muslimin yang lain. Maka ini menunjukkan keutamaan dari apa? Bahwa sholat berjamaah itu menunjukkan apa? Bahwa di situ adalah kekuatan. Ada kekuatan kaum muslimin. Ada kekuatan yang itu adalah kuat, kokoh. Seandainya bersatu, maka itu adalah menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Ya. Tidak kemudian apa? Membuat kita katakan dia sendiri-sendiri, tidak. Ini adalah apa? Sholat berjamaah itu adalah menunjukkan kekuatan yang penuh dari kekuatan kaum muslimin. Belum lagi misalnya keutamaan yang lain dari sholat berjamaah ini tentunya adalah apa? Tentunya di situ sholat berjamaah adanya syariat-syariat yang lain. Banyak syariat-syariat yang bisa kita kerjakan dengan sholat berjamaah. Misalnya apa? Orang pergi ke masjid. Pergi ke masjid syariatnya nanti di samping tadi bahwa langkah keluar dari rumahnya tidak ada niat kecuali hanya sholat. Belum lagi nanti di masjid dia menunggu, belum zikir, nanti belum sholat. Belum lagi misalnya apa? Bisa juga mendapati amal-amal kebaikan yang lain. Yaitu apa? Misalnya dengan apa? Dapat mau'izah, dapat nasihat, dapat ilmu, ya kan? Dapat majelis-majelis taklim. Dari pengajian-pengajian dia dapatkan, majelis-majelis ilmu dia dapatkan. Ini adalah apa? Manfaat-manfaat yang lain dari adanya sholat berjamaah. Dan tentunya di situ adalah apa? Dia akan banyak berkumpul dengan orang-orang yang baik. Karena lingkungan yang paling bagus, tidak ada lingkungan yang paling bagus kecuali adalah di masjid. Kenapa? Karena di masjid itu mesti orang-orang itu niatnya berbuat baik. Di masjid adalah tempat mereka memang orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka kita katakan bahwa berkumpulnya seorang itu di masjid itu adalah dalam rangka memang itu adalah apa? Kebaikan. Ya kan? Karena Nabi SAW mengatur strategi perang itu adalah di masjid. Ya kan? Itu semuanya apa dilakukan, bahkan siasa politik itu pun juga dilakukan di masjid. Artinya ekonomi, bahkan sampai sosial politik, sampai kemudian itu semuanya adalah apa? Banyak aktivitas-aktivitas syariat di samping sholat berjamaah itu juga mendapatkan faedah-faedah manfaat yang lain dari sholat berjamaah. Wallahu ta'ala alam, saya kira itu yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.